Lakiet sangat puas, meski strukturnya aneh, tapi gabungannya cukup mengesankan. Membawa pedang ilusi untuk menyerang pasti tidak ada yang protes. Sistem mengingatkan bahwa ilusi layang-layang telah berhasil dibuat. Semangat Lakiet semakin membara, meski tidak menjadi pedang, ia masih bisa menggunakan teknik mengudara untuk terbang sesuai keinginannya. Inilah rasanya menggunakan pedang ilahi, yang disebut takdir pedang. Asalkan senjatanya sesuai dengan teknik serangan, memegang dan melempar adalah cukup. Namun, Lakiet masih belum mahir dalam mengendalikan layang-layang. Jangan goyang-goyang. Sistem memberitahu, level teknik mengudara 1, kecepatan terbang 25 km per jam, ketinggian terbang 20 cm, dua orang lainnya berpikir dalam hati, 20 cm dari tanah juga dianggap terbang. Lakiet tidak putus asa. Tentu saja, selain mempelajari keterampilan dasar pedang ilahi, ada juga 2 poin atribut bebas dan banyak pecahan kekuatan. Jadi, poin kekuatanku sudah lebih dari 20, sistem mengingatkan bahwa kamu telah mendapatkan kekuatan luar biasa, kamu bisa dengan mudah menghancurkan setiap pintu. Kompetisi angkat beban dan gulat di daerah ini ditangguhkan tanpa batas waktu. Karena kehadiranmu di tempat-tempat yang pernah kau tinggalkan, tidak ada yang berani menyebut dirinya kuat. Rekan wanita kamu selalu memujimu tanpa henti. Mendapatkan hadiah spesial dari kekuatan luar biasa, kekuatan yang aneh, orang yang kamu tangkap akan sangat sulit untuk lepas dari kontrolmu. Sisko akhirnya bersuara, di hari abad kami sudah mengungkap semua informasi yang kami tahu, juga sudah mengantarmu untuk menghancurkan markas semua kepala suku, jadi kami bisa pergi sekarang, kan? Lakiet menjawab, selama ini kalian memang telah banyak membantuku, utang pembunuhan terhadapku, anggap saja sudah lunas. Mereka bersukacita bersorak, luar biasa, kita bebas sekarang, aku ingin makan besar, kakak ingin pergi spa, aku mau. Lakiet melanjutkan, tapi bagaimana dengan utang kalian yang mengamatiku secara diam-diam, bahkan merekam pertarunganku, tertangkap basah. Mereka membalas dendam kepada Conmet, menyebalkan, semua karena kamu, sudah bilang jangan mengintip. Kenapa harus terus mengintip? Kali ini selesai. Conmet memperkenalkan diri, di hari abad, saya mewakili kesadaran dari para tetua aliansi pembunuh, menyampaikan permohonan maaf yang tulus, jika ada yang ingin diperbaiki, silakan katakan, selama dalam kemampuan kami, pasti akan kami penuhi. Lakiet yang santai menjawab, baiklah, ini tidak sulit bagi kalian, kamu tunjuk Sisko, aku mau dia, tepatnya dia, pinjamkan aku selama 10 tahun. Stephanie yang mendengar ingin protes, 10 tahun, aku hampir hancur, Sisko, Conmet langsung setuju, baiklah. Mulai hari ini, kamu adalah anggota perak aliansi pembunuh, kami akan mengadakan upacara penyambutan yang meriah untukmu, ketua-tetua juga akan memberikanmu sebuah posisi, Sisko dan Stephanie diserahkan padamu. Gadis kecil itu mendengar dan merasa sangat senang. Lakiet juga menyadari, tunggu dulu, aku tidak bilang butuh yang lain, Conmet menjawab, kedua anak ini tumbuh bersama, hubungan mereka sangat dalam, tak terpisahkan. Setelah itu, dia langsung berkata, ayo begitu saja, 10 tahun lagi kita bertemu, anak-anak. Stephanie bertanya pada orang di sampingnya, Sisko, kita sudah kenal belum sampai 10 bulan, kan? Dia lebih tenang, kamu tidak melihatnya, kita sudah dibuang oleh aliansi pembunuh, jawabnya, tapi kamu adalah pembunuh yang 100% berhasil, Sisko tidak ingin mengingatnya, tidak lagi sekarang. Stephanie melompat ke pelukannya, tapi di hatiku, kamu akan selalu seperti itu. Stephanie, Sisko. Lakiet langsung mengetuk kepala mereka, aku butuh kalian untuk bekerja, Sisko langsung bertanya, mau kami bantu apa? Kamu memberi tugas kepada mereka, ingat, jangan terlalu berlebihan, aku butuh kalian memanfaatkan semua hubungan untuk mencari Raja Layu dan semua barang berharga. Sisko segera menyetujui, gampang. Kamu juga punya rencana sendiri, sementara aku, harus memahami mekanisme pintu teleportasi, harus menghancurkannya sebelum pasukan Duilan menyerang. 3 hari kemudian, dia masih bergerak dengan kecepatan lambat seperti kura-kura. Karena level penyambungan yang rendah, butuh banyak waktu untuk memperbaiki Kuihoa, jadi selama beberapa hari ini, hanya bisa menggunakan teknik mengatur pedang untuk bergerak. Sistem mengingatkan level, tingkat penguasaan mengatur pedang meningkat, kecepatan bergerak sudah meningkat hingga 35 km per jam. Lakiet tidak bisa menahan diri, akhirnya sampai di kota Baotak, masih nyaman seperti biasa, seharusnya aku tidak membiarkannya di kuil. Tepat saat itu, sekelompok penyihir berpakaian merah berlari melewati, mereka melaporkan, ada seekor binatang berbulu di sana yang telah melukai banyak saudara kita. Cepat pergi bantu. Lakiet langsung mengenali mereka. Itu adalah, dia buru-buru mengejar mereka. Penyihir berpakaian merah, cepat berhenti. Setengah jam kemudian, Lakiet sudah sampai di tempat. Dia melihat sekelompok orang mengepung seekor panda. Untungnya belum kehilangan jejak. Di sana mereka sedang melakukan apa ya? Melihat panda itu, dia sangat terkejut. Panda, seekor panda dengan teknik yang sangat familiar. Serangan batu berbahaya. Setelah itu adalah perisai cahaya. Lakiet masih tertegun. Ternyata panda itu ahli bela diri. Tunggu. Teknik bela diri yang dia gunakan adalah sistem tampilan. Serangan batu berbahaya yang sangat indah, perisai cahaya marah. Lakiet paham. Ternyata tidak salah. Panda itu adalah Cam. Penyihir itu mengacak-acak di dalam bajunya mencari sesuatu. Makhluk menyebalkan ini, lagi-lagi merepotkan, tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan sebuah ubur-ubur bercahaya, cemburu-buru, menutup matanya, dia berteriak, biarkan mata orang ini silau, lihat bagaimana orang ini sombong, matanya tidak bisa melihat lagi, ayo kita serang. Lakiet juga tegang, tidak baik, orang jahat ini. Pengumuman ditampilkan,
Keterampilan dasar kacamata hitam mulai berfungsi. Kecerahan berkurang 80%. Lakiat berpikir, Cem telah terjebak dalam kegelapan selama bertahun-tahun, sekarang sulit untuk melihat cahaya, aku tidak akan membiarkan kalian membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan lagi. Cem juga menggunakan seni bela diri yang diciptakannya sendiri. Saat tidak ada penglihatan, kecepatannya meningkat 69%. Kekuatan Cem meningkat 80%, akurasi meningkat 100%. Saat itulah, dia berhasil mengalahkan sekelompok penyihir. Lakiat senang berpikir. Sepertinya dia tidak takut kegelapan lagi. Dia dengan penuh semangat mendekati Cem. Baru beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah berkembang lagi, Cem. Guru sangat senang, kedua matanya berkaca-kaca. Guru. Cem memeluk Lakiat dengan hangat dan berkata, akhirnya kamu kembali, Cem sangat merindukanmu. Lakiat penasaran bertanya, kenapa kamu jadi panda begini? Kamu tidak mengenali aku lagi, kan? Kata Athat. Dengan cara ini, kita bisa menghalangi musuh. Di puncak kejayaanku, banyak beruang hitam putih seperti ini, mereka sangat pandai berkelahi. Jika guru tidak suka, mereka akan berubah kembali menjadi manusia. Takut kamu telanjang, jadi aku mencegahmu, tidak perlu. Tambahnya, Lakiat kembali bertanya, jadi, Athat di mana? Dia menjelaskan, setelah membuka indera kelima, aku merasa latihan jadi agak lambat. Athat bilang, mungkin karena butuh pengalaman. Dia bilang aku harus tinggal di sini, dan tidak berkeliaran, dia akan membawa orang jahat ke sini. Lakiat kaget, indera kelima, sistem mengingatkan, akhirnya, muridmu telah memenuhi syarat untuk menjalankan tugas, mau ambil tugas keluar atau tidak? Tugas keluar, setelah menyelesaikan tugas ini, hubungan guru-murid akan berakhir. Dia sangat ingin, terlalu cepat aku ingin belajar lebih banyak lagi tentang seni bela diri. Lakiat marah hingga meninju ubur-ubur, sistem mengingatkan membunuh ubur-ubur Jepang, jumlah kebangkitan bertambah 1. Dia senang, ini memang atribut yang hebat. Hanya ubur-ubur dan penyihir merah yang sudah ditangani. Saat itu, Athat menarik perhatian penyihir merah, membawanya ke sini, dan dia juga membawa beberapa puluh orang botak untuk berlatih. Dia senang melihatnya Athat, dia juga menyambutmu kembali dengan ceria. Lakiat, akhirnya kau kembali, tapi dia melewatkannya dan langsung menyerang para penyihir. Serangan memukau telah membawa banyak keuntungan. Sistem mengingatkan, jumlah kebangkitanmu bertambah 15, membunuh 22 penyihir merah mendapatkan 8 pecahan intelijen, 5 pecahan fisik, dan 1 pecahan kesadaran. Lakiat berpikir, bukan hanya ubur-ubur yang teman baik, penyihir merah juga setia. Jangan marah guru, itu adalah alat berlatih yang Athat cari untukku. Lakiat memberi alasan, bodoh, ikan-ikan ini terlalu mudah ditangani, tetapi pemimpin mereka sangat menakutkan. Sebelum bertindak terhadap suatu organisasi, kita harus memahami mereka. Kalian berdua tahu berapa banyak tentang penyihir merah? Kamu salah, aku salah. Dia bahkan berlutut, guru, hukum aku. Lakiat mengingatkannya, bangkitlah. Dalam hal latihan, aku sudah tidak bisa mengajarkanmu lagi. Secara teori, kamu sudah bisa keluar. Berita ini membuatnya semakin sedih. Keluar, aku tidak mau keluar. Aku ingin seumur hidup bersamamu berlatih. Lakiat menasehatinya, setelah menyelesaikan tugas keluar, kamu bisa mendirikan gengmu sendiri, dan belajar banyak keterampilan khusus. Itu menguntungkan, bukan merugikan dalam latihanmu. Lagi pula, keluar bukan berarti menjauh dariku. Cem akhirnya senang, benarkah? Kalau begitu, aku setuju untuk keluar. Lakito memberi tugas. Tempat tugasmu adalah tempat bernama Paramount. Tujuannya adalah membunuh sejenis monster yang menghalangi dan merusak. Untuk rusa Johnny, jika ada kesulitan, kamu bisa mencari pengelola Freya atau Levi. Aku akan memberimu surat berdasarkan surat ini. Mereka pasti akan membantumu. Sistem juga menampilkan, tugas keluar berhasil. Tujuan tugas adalah membunuh 10.000 rusa Johnny dan mengumpulkan 2.000 telur penyu. Cem bersumpah. Aku mengerti. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Tidak akan mengecewakan harapan guru. Lakiat menjawab, ayo pergi. Desain misi seperti ini, pertama untuk melatih kesabaran, kedua adalah sisi utara Sungai Sierra, cukup aman. Saat ini, penyihir berbaju merah Otat sedang berkeliaran, tidak ada yang bisa menebak akhir dari pertarungan ini, tentu saja kita harus mencari markas penyihir berbaju merah itu. Aku sudah mengetahui, dari sebuah bola yang merekam suara penyihir berbaju merah yang entah siapa, mereka telah mendirikan tempat persembunyian sementara di sisi barat reruntuhan. Ketika sampai di lokasi, pemandangan megah di sini membuatnya mengubah pandangannya. Ini bukanlah sebuah kamp sementara, ini jelas merupakan sebuah pos kecil dari penjajah yang datang dari selatan. Dia memutuskan untuk melakukan survei sekeliling terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan. Para penyihir sedang berdiskusi, misi hari ini adalah membunuh 30 orang tanpa senjata, dan aku ditugaskan untuk membunuh 10 anak-anak dan memotong hidung mereka untuk pengawas. Semua ini untuk mempersiapkan invasi oleh Lord Gilan ke Misha dalam sebulan ke depan. Perang ini jauh lebih brutal daripada pelatihan ini, dan kita harus beradaptasi sebelumnya. Lakiat mengantar sekelompok itu pergi. Benar-benar aneh. Dia mendekati sisa satu orang. Tahu kenapa aku membiarkanmu hidup? Han Donre bertanya. Siapa di sana? Lakiat mengancam. Sebutkan semua informasi yang kau tahu. Aku akan membiarkanmu hidup. Han bertanya. Kau ingin tahu apa? Lakiat meminta. Waktu pasti ketika Duilan menyerang Misha dalam sebulan ke depan. Bagaimana mekanisme gerbang Hoantin? Dan apa tujuan kalian datang ke sini? Han menjawab. Aku hanya seorang prajurit biasa, hanya mengikuti perintah. Bagaimana mungkin aku tahu rahasia tingkat tinggi?
Jadi Lakiet kembali mengubah pertanyaan. Siapa pemimpin timmu? Ada berapa orang, tingkat, keterampilan, dan senjata mereka? Han menjawab. Aku hanya pernah bertemu dengan pemimpin tim. Lakiet berkata kepada Han, maka tunjukkan penyengat Jepang itu. Orang itu tidak punya, itu adalah barang yang hanya dikeluarkan saat menjalankan misi. Lakiet semakin kesal. Bertanya satu tapi tidak tahu tiga, apa gunanya aku menyimpannya? Pemimpin timmu tampak takut. Han dengan cemas meminta, jangan marah, aku hanya tahu penyengat Jepang dirawat di ruangan pemimpin tim. Informasi ini cukup berguna, sangat baik, anggap saja kau masih memiliki sedikit nilai, jadi mari kita coba membuatmu merasa lebih nyaman. Dia telah bergerak ke ruang ketua, di dalam ruangan ada sebuah cangkang yang disimpan dengan baik, sistem mengingatkan bahwa kau telah menemukan cangkang pengusir hantu yang langka. Lakiet mengeluh dalam hati, tidak heran mencari lama tidak ditemukan, ternyata penyengat itu disimpan di gudang. Sistem mengingatkan bahwa kau telah menemukan sejumlah besar penyengat Jepang muda, melihat sekelompok penyengat di depannya, Lakiet tidak terlalu puas, tapi mereka masih muda, jadi agak berat untuk membunuh. Meskipun penyengat muda hanya memiliki atribut setengah dari yang dewasa, tetapi membunuh 100 dari mereka setidaknya akan memberikan 50 kali kebangkitan. Dia menyimpan cangkang pengusir hantu, barang berharga ini akan dibiarkan tumbuh besar dulu, sistem mengingatkan menerima cangkang pengusir hantu yang langka. Lakiet dengan antusias melihat sekeliling, mencari tempat lain untuk melihat apakah masih ada cangkang pengusir hantu, harus mengumpulkan ribuan kali kebangkitan baru merasa aman. Seseorang melangkah keluar menghalangi jalan Lakiet. Membunuh banyak saudaraku, dan masih belum melarikan diri. Dia memimpin kelompok penyihir bertanya, kau tidak takut mati atau otakmu bermasalah? Dia hanya bertanya dengan tegas. Kau pasti adalah pemimpin tim kedua, sangat tepat, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jujurlah, dan aku akan memberimu sedikit keringanan. Nama kapten tim sangat marah, omong kosong, biarkan aku mematahkan gigi di mulut angkuhmu. Biar aku lihat bagaimana kau masih bisa bicara setelah ini. Han langsung dihajar hingga babak belur, harus patuh seperti anjing, kakak besar. Tolonglah, tanya apa saja, aku jawab semua. Kau bertanya, siapa pemimpin tim kalian, di mana, dan tujuan perjalanan ini apa, serta mekanisme portal antar planet itu bagaimana? Dia mengungkapkan, pemimpin kali ini adalah seorang anggota Dewan Vera, Putri Gilan. Mereka sedang memimpin tim menuju bekas luka kematian, sepertinya mereka telah menemukan petunjuk tentang ruangan emas dan pedang suci. Lakiet menduga, jangan itu adalah pedang suci penghancur, senjata tingkat tinggi itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Orang itu melanjutkan tentang mekanisme portal antar planet, sepertinya hanya Vera yang tahu. Setelah memanfaatkan informasi, Lakiet mengantarnya pergi. Sangat baik, aku juga menepati janjiku untuk tidak membebani kau. Bekas luka kematian terletak di sepanjang sungai Sierra di hutan. Kita harus merebut pedang suci sebelum mereka. Setelah menerima pesan dari Vera, Lakiet segera menuju bekas luka kematian. Ini adalah hutan raksasa dengan luas yang sangat besar, dan para penjelajah sering tersesat di dalamnya. Sistem mengingatkan bahwa level keterampilan pedang meningkat, kecepatannya mencapai 50 km per jam. Lakiet marah, dan melemparkannya ke samping. Ini masih terlalu lambat. Bekas luka kematian sebesar ini, orang yang tidak punya petunjuk seperti aku, tidak bisa merebut pedang suci di depan Vera. Tiba-tiba dia teringat, benar, ketika mengalahkan ketua kedua dari Sekte Kering, dia mendapatkan perjanjian serigala. Memanfaatkan keunggulan penciuman serigala bisa melacak target. Lakiet mengangkat tangan dan memanggil, ayo keluar serigala kecil. Raja serigala telah muncul, sistem mengingatkan, memanggil Kaisar Serigala Besi, hewan peliharaan sihir level 4, mendapatkan keahlian, penglihatan serigala, dapat memperoleh pandangan dari pelayan, mendapatkan keahlian, teknik transformasi mental, saat ini bisa berubah menjadi objek, patung iblis, untuk serigala, sandi, tingkat kesetiaan besi 20. Lakiet menilai dalam hati, keterampilan yang luar biasa, tapi apakah kesetiaan ini buruk? Raja Serigala juga tidak terlalu antusias, hanya seorang petualang level 50, yang ingin membuatku sebagai pelayan. Dia menggeram, benar-benar mimpi yang tidak realistis, Lakiet harus memberi pelajaran padanya. Raja Serigala dengan benjolan di kepala sudah lebih patuh. Tuan, nyaman tidak? Aku bisa menjilat dengan sangat baik. Lakiet memuji dengan santai, lumayan. Sistem memperbarui, mengingatkan, tingkat kesetiaan Raja Serigala telah meningkat menjadi 30. Dari tanah, paku-paku muncul. Lakiet terjebak sebelum besi memberi peringatan, hati-hati tuan. Besi melarikan diri, Lakiet hanya bisa melihat dengan putus asa, ini. Tepat pada saat itu, kelompok Vera terbang mendekat, dia menatap Lakiet dengan tajam, mencari orang hidup setelah berhari-hari di hutan, akhirnya menemukan seseorang, dia memberi perintah kepada bawahannya, kalian, serang dia, orang itu patuh, putri, sistem, mengingatkan bahwa dia menemui putri, Duilan Vera. Lakiet waspada, dia adalah putri Duilan, ya, bawahan itu melihat Lakiet dan menebak, pemburu, pendeta. Tidak peduli kau apa, selama kau dengan taat menjawab beberapa pertanyaanku, kau tidak akan merasakan rasa sakit fisik. Dia tersenyum sinis, malah datang dengan sendirinya, benar-benar tanpa usaha. Hanya saja jika sekarang melawan mereka, tidak hanya tidak bisa mendapatkan informasi, tetapi juga mengungkap identitas. Duilan juga putri, tingkat kesetiaan pasti sangat tinggi. Lebih baik menggunakan identitas pemburu untuk bergabung dengan mereka. Melihat kamu tidak menjawab, orang itu jadi marah. Cowok ini, apakah dia tidak mendengar apa yang aku katakan? Dia berbalik dan bertanya kepada Vera, Nona,
Sepertinya dia tidak mengerti bahasa kita, jadi mungkin kita harus memberikan sedikit tekanan. Saya sangat ahli dalam hal ini. Jangan terlalu lembut, bawa dia perlahan-lahan. Untuk berinteraksi, mungkin kita bisa mendapatkan informasi. Dia setuju? Ya Nona. Lakiat berpikir dalam hati. Diambil untuk dibawa. Ini terlalu bagus, saya tidak punya alasan untuk tidak ikut denganmu. Vera memperingatkan para pengikutnya, hati-hati sedikit, jangan menakut-nakuti dia. Di tempat istirahat sementara tim investigasi nomor 9, Vera memerintahkan kepada semua orang, hari ini kalian sudah bekerja keras, silahkan pulang ke tenda dan istirahat, besok kita lanjutkan tugas. Melihat mereka menjawab ya, dan pergi, Lakiat sedikit kecewa, kenapa mereka sudah pergi, cepat tanyakan padaku. 2 jam kemudian, Lakiat masih diam di dalam kandang, mereka membawaku ke sini, tidak memberi makan dan minum, kalau tidak datang lagi, aku akan bertindak. Pintu kandang sudah dibuka, Vera memberitahumu kabar baik, sekarang kamu bebas, jangan takut, saya tidak akan menyakiti kamu. Nama saya Vera, saya berasal dari tempat yang sangat jauh, semua ini adalah kesalahpahaman. Mewakili mereka, saya minta maaf, kamu sudah sangat lapar, ayo saya ajak makan. Lakiat dengan nyaman menikmati makan malamnya. Vera mengajak bicara, bolehkah saya tahu namamu? Dia dengan santai menjawab, Besi. Dia menjawab, jika kita tahu nama satu sama lain, kita sudah jadi teman. Vera mulai menggali psikologinya, entah kenapa, setiap kali saya melihat kamu, saya merasa sangat senang, mungkin ini adalah takdir, kamu terlalu malu, mari saya ceritakan kisah saya. Sejak lahir, saya sudah menjadi seorang penyihir hitam, di tempat saya, setiap penyihir hitam yang dewasa harus memilih seorang pemimpin, dan pemimpin saya setiap malam, jika saya tidak bisa memenuhi permintaannya. Apakah kamu bisa memahami rasa takut itu? Ketika Vera merangkul Lakiat, sistem mengingatkan kamu bahwa Vera menggunakan teknik pengaruh. Dia berusaha menenangkan dan menggoda kamu, mencoba menguji reaksi kamu dengan skenario yang paling tidak terduga. Ketika kamu menunjukkan sedikit kelemahan, identitas aslimu akan terungkap. Vera perlahan-lahan menyentuh wajahmu, kamu terlalu canggung, saya sudah bercerita lama tapi kamu masih tidak memperhatikanku, biarkan saya bantu kamu melepas kacamata aneh ini, supaya kita bisa saling melihat dengan mata yang tulus. Mata Lakiat perlahan menjadi kabur, sistem mengingatkan bahwa atribut nafsu mulai berfungsi, kamu pun mendorongnya. Vera tidak percaya dengan kejutan ini. Lakiat mengenakan kembali kacamatanya, maaf saya tidak bermaksud begitu, saya adalah anak yatim, setelah kakek yang mengadopsi saya meninggal, saya hidup sendirian di hutan, kacamata ini adalah satu sumisa yang dia tinggalkan untuk saya jadi kalimat seperti ini pun saya sendiri tidak percaya. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah belajar keterampilan berbicara, lidah tajam mampu menghipnotis, kamu lihat betapa hebatnya retorika ini, kamu selalu bisa berdalih dan menipu dengan sangat cerdik hanya dengan beberapa kata. Vera lembut memelukmu, tidak menyangka dia sependosa ini, semua salahku yang tanpa persetujuanmu sudah menyentuh kacamata itu. Lakiat berpikir dalam hati, keterampilan ini datang di saat yang tepat, sistem mengingatkan, lidah yang fleksibel ini digunakan di tempat seperti ini, mungkin ada cara lain yang lebih baik. Lakiat marah-marah, berkatalah, Vera mengira dia sedang dimarahi, oh tidak, Lakiat pun beralasan, tidak ada apa-apa, aku sudah terbiasa bicara sendiri, karena hidup sendirian terlalu lama. Dia teringat, benar, semua orang sedang mencari apa, dia menjelaskan, kami sedang mencari, Danau Fakci. Di sana ada reruntuhan kerajaan dewa, menurut informasi, pedang pembasmi dan ruangan emas ada di sana, cukup dengan membaca mantra, maka bisa mengendalikan yang suci dengan mudah. Setelah berbicara, dia baru sadar sudah mengungkapkan informasi penting. Untungnya bisa bereaksi cepat. Jika tidak, akibatnya bisa sangat serius. Lakiat juga merasa senang, sepertinya dia masih punya banyak informasi berharga, dia buru-buru pergi, sudah terlalu lelah mencari selama 2 hari ini, cukup sampai di sini untuk hari ini, kita lanjutkan besok ya. Lakiat dari belakang menyusul, Sister Vera, hati-hati ya, dia tahu saatnya telah tiba, jubah kamuflase ini akan berguna, mari kita tangkap orang yang tepat. Vera lelah masuk ke dalam kamar, dia merasa aneh, saat berhadapan dengan pemburu itu, tubuhnya terasa aneh. Teman dekatnya mengejek aksi tadi membuatku merasa mual, Vera kesal menjawab, urusan saya tidak perlu campur tanganmu, jika kamu mampu menemukan petunjuk, aku tidak perlu berhubungan dekat dengan orang seperti ini. Dia mengancamnya, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku menerima perintah dari Tuan Zulan untuk mengawasi kamu, harap jangan ada pikiran lain. Vera dengan tegas mengusirnya pergi, aku tidak peduli kamu menerima perintah dari siapa, berani sekali kamu masuk ke ruang pribadiku, dan berkata sembarangan. Aku akan mengoyakmu menjadi serpihan, sebelum menghilang dia masih berkata. Tidak perlu banyak bicara, lakukan saja apa yang kamu mau. Vera menghela napas lega, dia melihat dirinya di cermin. Ketika jubahnya dibuka, di dalam tubuh Vera terdapat banyak bekas luka. Rambutnya juga dia lepaskan, sosok sebenarnya Vera muncul dengan kepala yang belum rapi. Lakiat melihatnya dengan ekspresi terkejut. Apakah semua yang dia katakan tentang hidupnya sebelumnya itu benar? Jika begitu, aku terlihat sedikit memalukan, rencana hari ini dibatalkan, kemalukan. Vera mengaktifkan sihir tersembunyi di cermin, menuju lengan kanan Istana Dewa, Hari Huangtong. Dia dengan serius melaporkan, saya telah menemukan petunjuk tentang ruangan emas, tolong beritahu saya tentang rahasia di balik pedang itu.
Dan cara membunuh Cesulan untuk saya, berita ini membuat Lakiet sangat terkejut. Membunuh Cesulan, sepertinya masih ada yang bisa ditelusuri lebih lanjut. Dari cermin terdengar suara kelam, Vera sayang, jika kau benar-benar menemukan ruangan emas, aku merasa senang untukmu. Sekarang aku akan mengucapkan mantra untukmu. Penghancuran adalah permulaan. Memulai juga penghancuran. Awan bersama awan, pedang bersama pedang. Tentang ayahmu, setelah kau masuk ke istana, pasti akan ada orang membantumu, mewujudkan keinginanmu. Dia bersumpah, Vera pasti akan berusaha sekuat tenaga. Keesokan harinya, di depan sebuah istana megah, sistem memberitahu bahwa kamu telah menemukan reruntuhan kerajaan dewa. Melalui petunjuk yang diberikan Vera dan kepekaan tajam dari Xoi, kami dengan cepat sampai di bekas luka kematian besar dan menemukan reruntuhan kerajaan dewa yang misterius. Vera terlihat sangat bersemangat. Ini adalah nafas penghancuran. Aku berani jamin pedang itu ada di salah satu sudut reruntuhan ini. Dia memerintahkan anak buahnya, cari sekuat tenaga untukku. Setiap petunjuk yang terkait dengan pedang tidak boleh dilewatkan. Mereka berteriak. Ya, perintah. Setelah mengatur segalanya, dia berbalik berterima kasih kepada Lakiat. Terima kasih, saudaraku, tapi sekarang kau bisa pergi. Di sini terlalu berbahaya. Jika tidak ingin mati, belum sempat selesai berbicara, dia melihat kau melompat ke dalam reruntuhan. Lakiat berkata dengan tegas, tidak, di tempat yang lebih dalam di reruntuhan, Raja Shoi tiba-tiba berperilaku aneh. Lakiat duduk dengan kesakitan dan memarahinya, kau adalah kendaraan yang sangat buruk, bokongku sudah mati rasa, pelindung musim panas melaporkan, tidak, tuanku. Aku mencium bau bahaya. Kaki tidak mau mendengarkan perintah lagi, Lakiat baru turun sudah melihat sosoknya yang tidak takut lari, dia sangat marah, barang tak berguna, pergi sana, toh juga tidak butuh orang, untuk apa? Lakiat terus melangkah lebih dalam ke reruntuhan, tiba-tiba menemukan bahwa Amber telah membungkus para penyihir berbaju merah, dia sangat terkejut. Aku kira Raja Serigala sudah sangat bodoh, tapi ternyata para penyihir botak ini bahkan lebih malas. Mereka datang ke sini untuk tidur diam-diam. Ini adalah kesempatan yang kalian berikan padaku. Sayang sekali jika tidak mengambil. Pada saat yang sama sistem mengingatkan, bunuh 6 penyihir berbaju merah. Dapatkan 2 pecahan kecerdasan, dapatkan 1 pecahan pengetahuan, dapatkan 2 pecahan fisik. Tiba-tiba, Amber pecah. Ketika Lakiat tidak waspada, muncul raksasa malaikat yang berniat menyerang secara mendadak. Dia masih sedang merencanakan, mencari tempat lain untuk mencari barang yang bisa didapat. Ketika mata kapak orang itu hampir jatuh, Vera sudah berteriak, hati-hati, dia telah menyelamatkan nyawanya. Lakiat sangat terkejut, ini apa? Dia mengungkapkan, kami semua telah terkena kutukan Amber yang membuat tidur, begitu menyerang, akan dibungkus dalam Amber dan terjebak dalam tidur yang dalam. Ketika Amber pecah, monster mirip malaikat akan muncul, cepat pergi, aku yang urus. Setelah berkata demikian, dia baru sadar bahwa malaikat raksasa itu telah dibunuh, sudah mati benar-benar. Lakiat juga menerima pemberitahuan, sistem mengingatkan, telah membunuh 1 malaikat raksasa, kekuatan ledakan inti kamu telah sedikit meningkat, kekuatan ledakan inti, meningkatkan kekuatan super ledakan pada bokong, perut, pinggang, dan kelompok otot lainnya. Lakiat berpikir dengan antusias, 1 sudah meningkat sedikit, orang ini terlalu beruntung. Saat itu, seluruh pengikut Vera dikejar oleh para malaikat raksasa hingga terpojok, salah satu dari mereka segera berteriak. Nona Vera cepat lari, di sana ada banyak malaikat jahat datang, dia berpikir, ini sangat baik. Vera khawatir menariknya untuk lari, kamu ngomong apa sih, mau mencari mati? Semua pengikutku berani dan hebat, kenapa harus butuh bantuan orang luar seperti kamu? Ikut belakangku saja. Dia menyesal berpikir, kekuatan ledakan inti kelompok ototku. Ketika mereka sampai di tempat yang lebih aman, Vera merasa sangat beruntung. Karena ada dia, beruntung. Kamu benar-benar keberuntunganku. Tidak hanya menggunakan kawanan serigala untuk membawaku ke reruntuhan kerajaan, juga secara kebetulan, masuk ke jalur utama, menuju pedang suci. Dia perlahan menyadari, bau pedang pemusnah semakin kuat, yakin hanya perlu melangkah sedikit lagi, untuk menemukan pedang suci. Hanya saja para penyihir di jalan telah mengutuk mereka ke dalam mimpi Amber, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Setelah aku mendapatkan pedang suci, baru akan membunuh para malaikat jahat itu. Menjelaskan bahwa mimpi Amber tidak membahayakan orang, hanya membuat orang tidur nyenyak, jika pecah bisa diselamatkan, tapi akan muncul para malaikat jahat. Mereka berhenti di ujung lorong, di sini ada 2 jalur. Vera berpamitan dengan Lakiat, tuan, tugas pemandu kamu sudah selesai, jalur kiri adalah jalan menuju ke permukaan, cepat pergi. Orang misterius di belakang tiba bersuara, Nona Vera, kamu tidak akan merasa kasihan kan? Sebuah papan penyangga jalan yang bagus seperti ini, jika ditinggalkan sangat disayangkan. Vera berkata dingin, aku sudah bilang, biarkan dia pergi. Lakiat juga menyatakan, aku tidak pergi, aku harus melindungimu. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah papan penyangga yang berharga. Orang misterius itu juga menghargai dia, ini adalah penduduk asli dari Mr. Shao. Sangat istimewa. Di ujung jalur, ada jalan masuk 2 dimensi. Masuk ke gerbang menuju tiang pasir yang penuh angin dan debu. Di bawah tiang pasir ada sebuah lubang raksasa tanpa dasar. Di tengah lubang raksasa itu, ada tiang batu besar, puncak tiang, memancarkan cahaya kuning yang sangat indah. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah menemukan pedang suci pembinasaan, kamu menemukan ruangan emas, dan sekarang kamu sedang diperhatikan oleh Griffith. Lakiat melihatnya dan tak bisa menahan diri.
Ini adalah pedang suci, benar-benar memiliki aura yang sangat mengesankan. Dia berpikir dalam hati, jika begitu, aku harus segera bertindak. Tatapan Vera juga tertuju pada pedang suci yang dipenuhi kerinduan pedang suci milik Griffith. Dia berpikir, jika aku bisa mendapatkannya, maka aku bisa membunuh Zulan. Lakiat sudah menghilang, orang-orang di sekitarnya tidak melihatnya dan bertanya, di mana dia, bukankah dia ingin dijadikan umpan? Sepertinya keberanian konyolnya sudah habis sampai di sini. Para penyihir berpakaian merah, hati-hati menjelajahi lubang dalam, itu, kutukan muncul tepat di saat seperti ini, para penyihir sedang terlelap, orang di sekitarnya menyadari, tunggu, ekspresi mereka tidak seperti orang yang tertidur karena kutukan, lebih mirip orang yang dipukul dari belakang. Lakiat muncul di belakangnya, orang yang sangat cerdas, tapi juga bodoh, dia berseru, menyebalkan. Lakiat sudah merencanakan dengan matang, jika orang itu terkena kutukan, dia akan terjebak dalam amber dan tertidur selamanya di dalamnya. Sungguh praktis, tidak menyangka akan ada hari seperti ini di mana aku menyukai kutukan. Vera juga terkena kutukan, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Maaf Vera, aku harus pergi lebih dulu untuk mengambil pedangnya. Setelah itu dia langsung melesat menuju tempat pedang tersebut. Begitu menginjak tanah, sistem sudah mengingatkan, jika menemukan senjata pedang yang sangat cocok untuk dijadikan pedang utama, misi pemurnian pedang akan dimulai secara otomatis. Misi untuk menempa pedang, ambil pedang Griffith dan ubah menjadi pedang utamamu. Dia dengan semangat berkata, tempa, harus ditempa dengan keras. Saat mendekati pedang itu, dia merenungkan filosofi, penghancuran adalah awal, setelah dimulai juga akan ada penghancuran, cahaya pedang, hingga kehampaan. Umpan dari awan, pedang dari pedang, perasaan mengalir. Hanya yang ditakdirkan, pedang utama muncul, memperlihatkan wujud aslinya, baru saja dia mengucapkan kata, pedang itu sudah diaktifkan dengan kekuatan raksasa. Badan pedang perlahan-lahan terangkat dari tanah. Lakit juga sangat terkejut, inikah bentuk keseluruhan dari pedang itu? Dia tidak bisa membayangkan, ini benar-benar sangat besar. Pedang itu dengan dingin bertanya, masih mencium. Lakit melihat sikapnya dan bertanya, bahkan bisa berbicara seperti ini, benar, ini seperti sesi wawancara kerja. Pedang bertanya. Orang menjawab, laki-laki atau perempuan, laki-laki, pekerjaan pedang suci, pekerjaan bebas, bisa dianggap begitu. Pendapatan rata-rata, ini pentingkah? Pedang itu menekankan, sangat penting. Lakit pun menegaskan, sangat kaya. Dia memamerkan kekayaan yang dimilikinya, aku memiliki sebuah kuil kuno, dengan lebih dari 1000 murid, dan juga memiliki harta di kota Baotak, berhubungan dengan banyak lord di seluruh tempat. Sistem mengingatkan pedang suci sedang menilai batin dan ruang penyimpananmu, dia memujimu, sangat baik, kamu tidak berbohong. Sistem menampilkan, misi untuk menempa pedang, kamu telah mendapatkan pengakuan dari Griffith. Mengingatkan kamu telah menerima pedang suci Griffith, menyelesaikan dialog dengan pedang suci, kamu mendapatkan tonggak baru, aku telah berbincang-bincang dengan pedang suci. Kamu adalah orang pertama yang berbicara dengan Griffith sejak dunia kiamat. Gelar yang sesuai, penyiar pedang perak, dalam lingkup acara besar, kecepatan gerakmu meningkat 20%. Lakiat tidak menyangka semuanya berjalan semulus ini. Rasanya seperti sudah akrab. Seperti orang dewasa, bagaimana cara menggunakannya? Pedang perak terbenam dalam tanah, sistem mengingatkan pedang perak bahwa Griffith sedang menurun, penurunan pedang perak sangat berbahaya, segera pergi, Griffith sudah mengecil, Lakiat kembali untuk menghancurkan kolam ilusi, malaikat Sangha perlahan muncul. Keterampilan seni bela dirinya membuatnya terdesak, sistem mengingatkan untuk membunuh malaikat Sangha, kekuatan ledakan inti meningkat sedikit. Penyihir Retroble terbangun dan melihat Lakiat dengan terkejut, tidak menyangka kamu telah menyelamatkanku. Kamu bertanya padanya, apakah kamu punya ubur-ubur Jepang? Dia menjawab, dalam misi kali ini, tim tidak membawa ubur-ubur Jepang. Kamu menjawab, mengerti, sistem mengingatkan untuk membunuh penyihir Retrobe mendapatkan sepotong fragmen fisik. Kamu berpaling dan berkata kepada pedang perak, waktu penurunan pedang perak lebih lama dari yang aku kira, lebih baik gunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu. Jadi Lakiat kembali ke reruntuhan kerajaan dewa dan jalur menuju pedang perak, menghancurkan semua kolam ilusi, membunuh semua malaikat Sangha dan penyihir Retrobe. Sistem mengingatkan untuk membunuh 68. Penyihir Retrobe mendapatkan 12 fragmen pengetahuan, 26 mendapatkan fragmen kecerdasan, 30 mendapatkan fragmen fisik. Sistem mengingatkan untuk membunuh 68 malaikat Sangha, kekuatan ledakan inti meningkat cukup banyak. Laki juga merasakan, bokong, perut, ekor semua panas seperti api, itu adalah perasaan penuh kekuatan. Kamu juga menerima pemberitahuan, mendapatkan hadiah sistem, daya tarik. Hanya untuk istri sangat menggoda, seluruh tubuhmu diliputi oleh energi, ada energi raksasa di pusat tubuh yang terus memancarkan. Otot-otot bergetar tak terkendali. Sistem mengingatkan untuk mempelajari keterampilan, inti badai menggunakan pinggang, perut, pinggul, kaki bergetar. Menciptakan badai, energi angin yang dihasilkan bisa digunakan untuk bergerak, terbang, menggantung, musuh dalam pusaran akan melambat, buta, tersedot, dan mengalami kerusakan lainnya. Lakiat memutuskan, saat ini masih ada Vera yang belum diurus. Meskipun dia adalah putri Duilan, tetapi tujuan kita sama bisa dianggap sejalan, biarkan dia hidup. Sandy saat ini sudah dipanggil, dia dengan ceria bertanya, Tuanku, ada yang bisa saya bantu? Lakiat memerintahkan, buat ruang luas dalam ruang penyimpanan untuk menampung batu amber ini.
Dia menerima tugas, baik tiba-tiba sistem mengingatkan, kutukan batu amber di tubuhmu akan meledak. Lakiat mengeluh dalam hati, tidak beres, sistem memperingatkan ada kekuatan kuat yang menarikmu ke tempat yang tidak pasti, apakah itu akan secara otomatis beralih ke pertarungan? Kamu kesal berkata, ya sudah, menyadari keanehan Lakiat. Sandy khawatir bertanya, Tuan ada apa? Dengan wajah yang tidak enak, kamu mengingatkan gadis kecil itu, Sandy jangan bermain-main, cepat minggir, kamu menghalangi pilihanmu. Gadis itu menghisap jari Lakiat, jangan bergerak, berikan jari itu padaku. Sistem mengingatkan, kutukan batu amber kehilangan kekuatannya, Sandy telah membebaskan kamu dari kutukan.